Gula itu amat sangat buruk buat kesehatan kita. Kenapa? Karena dia menyebabkan peradangan di level sel yang paling kecil, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan sel. Dengan berpuasa, kita bisa sehat dan bisa awet muda tanpa keluar kos yang mahal. Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kemarin kita udah sempat bahas puasa as a lifestyle. Sekarang agak detail sedikit, kita mau gali banyak banget fungsi puasa. Jadi kalau dicermatin satu-satu ternyata puasa itu fungsinya banyak banget. Sekarang kita cuma mau ngomongin yang lumayan kayaknya jadi topik yang benar-benar menggoda nih buat semua orang. Apa tuh? Awet muda dan sehat dengan puasa. Ya, siapa sih yang gak pengen sehat? Siapa juga yang gak pengen awet muda? Semuanya pasti pengen sehat dan awet muda. Pakai apa? Banyak cara buat sehat dan awet muda. Tapi salah satunya dengan puasa. Murah, meriah, ya, gak pakai susah, tinggal komitmen aja. Gimana sih kok puasa itu bisa bikin sehat? Kok puasa bisa bikin awet muda? Ada dua hal yang bikin puasa itu benefitnya luar biasa. Yang pertama, seperti kita ketahui, penyebab penyakit yang paling mendasar adalah radang atau inflamasi. Oke, inflamasi atau peradangan di level sel itu dicetuskan oleh gula, ya. Gula itu amat sangat buruk buat kesehatan kita. Kenapa? Karena dia menyebabkan peradangan di level sel yang paling kecil, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan sel. Terus gula itu dapatnya dari mana? Kebanyakan sebenarnya yang kita nggak sadar gula itu masuk ke badan kita. Kita bilangnya hidden sugar. Contohnya ya, kalau dibilang ke pasien gini, jangan makan yang manis-manis Pak, Bu, jangan makan yang manis-manis, jangan makan makanan yang bergula. Enggak kok Dok, saya paling gak suka tuh, saya kalau minum teh aja gak pakai gula, minum kopi gak pakai gula. Tapi makan siangnya mie-nya sepiring, nasinya nambah gitu kan. Jadi mereka tuh hanya berpikir gula itu as a real sugar. Padahal yang paling jahat adalah hidden sugar. Hidden sugar tuh paling banyak ada di mana sih? Ya, satu di makanan-makanan yang kita sebut karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex tuh contohnya nasi, ya, mie, roti, terus cake, cookies, ya, even corn syrup. Corn syrup tuh pemanis-pemanis yang sering dipakai buat minuman-minuman yang sering dijual deh, minuman-minuman yang minuman kaleng atau minuman-minuman seperti teh atau apapun minuman yang pasti terasa manis. Nah itu yang, ada lagi yang suka kita nggak ngeh. Contohnya apa? Saya nggak makan gula loh seharian, tapi kalau makan ya French fries pakai kecap atau saus. Saus itu hidden sugar loh, ya kan? Kita suka nggak nyangka bahwa saus itu sebenarnya sugar, ya. Apalagi kecap, ya, yang sehari-hari kita makan. Even kerupuk, saya makan nasi sedikit tapi kerupuk gak bisa ketinggalan. Ya kerupuk itu ya karbo loh, ya. Satu-satunya kerupuk yang gak bikin karbo di badan kita ya cuman kerupuk jange atau kerupuk kulit. Cuman kadang-kadang kita kerupuknya bukan itu yang dipilih. Nah setelah kita tahu apa aja sumber gula, itu yang mesti kita hindarin. Kenapa? Kan tadi udah dibilang pertama kali bahwa gula itu membuat peradangan. Ketika kita intake-nya too much sugar di dalam badan kita, insulin kita akan naik. Insulin itu membuat tubuh kita meradang di level sel. Nah, kalau peradangan terus-menerus karena kita nggak sadar makannya tuh berlebihan, sehingga terjadilah kerusakan sel akibat peradangan. Sel mana yang rusak? Semua sel di badan kita. Sel pembuluh darah, ya kan? Kalau sel pembuluh darah yang rusak, ujung-ujungnya nanti gampang apa? Kayak pembuluh darah tuh kayak pipa, kalau pipanya berkarat udah nggak baik, sampah gampang nempel kan, sehingga terjadilah
penumpukan sampah di pembuluh-pembuluh darah, ujung-ujungnya nanti terjadi penyumbatan. Terus sel apa lagi? Sel jantung, nanti serangan jantung, sel otak, ujung-ujungnya stroke. Dan semua sel di badan kita rusak ya. Jadi itu yang pertama. Kalau mau sehat, hindari peradangan. Peradangan yang mostly disebabkan oleh sugar. Yang kedua, manfaat puasa adalah puasa itu ketika kita berpuasa sekitar 4-8 jam pertama, badan kita udah mulai, karena kita nggak masukin makanan, akibatnya semua makanan yang tadinya ada di dalam pencernaan sudah diabsorpsi, sudah diangkut ke sel. Nah, di dalam sel itu karena kita nggak makan lagi dan nggak ada sumber energi dari makanan yang terus-menerus masuk, akhirnya pakai sumber energi yang tersimpan di dalam sel. Akibatnya apa? Sumber energi yang di dalam sel nggak ditumpuk jadi lemak, dipakai. Yang kedua, gula darah jadi turun dong karena nggak masuk gula baru, gula lama udah di dalam sel. Akibatnya di dalam darah tidak ada gula. Kalau nggak ada gula di dalam darah, insulin tidak akan naik. Nah, kalau insulin nggak naik, kembali lagi ke pelajaran pertama tadi, tidak akan ada peradangan akibat insulin yang meningkat. Nah, itu 4-8 jam gula di dalam darah habis dan sudah dibawa ke dalam sel. Lalu setelah 8 jam, 8-12 jam, ada satu hormon yang kita bilangnya hormon yang paling kita suka deh. Hormon yang bikin awet muda. Hormon apa? Kita bilangnya human growth hormone. Namanya aja growth ya, tumbuh. Jadi human growth hormone itu hormon yang bikin sel kita regenerasi. Makanya jadi awet muda. Human growth hormone itu hormonnya anti-aging. Nah, ketika 12 jam sampai 16 jam human growth hormone tambah lama tambah meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Dua tadi ya, insulin turun, tidak ada peradangan, tidak ada sel yang rusak. Sehingga sel-sel kita terlindungi. Sudahlah selnya sehat, terus human growth hormonnya meningkat sehingga terjadi regenerasi sel. Apa coba yang terjadi? Kita tambah sehat, terus awet muda karena sel kita beregenerasi. Jadi dua prinsip itu yang bisa kita dapetin ketika kita berpuasa. Itu dulu, kita belum ngomongin penyakit. Dengan berpuasa kita bisa sehat dan bisa awet muda tanpa keluar kos yang mahal. Jadi mulai sekarang puasa. Jangan hanya bulan Ramadan, setiap hari puasa itu. Nanti kita belajar yang namanya intermittent fasting. Habis bulan puasa, kalau bulan Ramadan kan punya term and condition tertentu. Tapi setelah itu yang muslim monggo silakan. Mau Senin Kamis, mau puasa Daud silakan. Tapi kalau di luar itu ada yang suka nanya gini, "Dok, sebenarnya puasa itu boleh kapan sih?" Loh, kok boleh kapan? Ya boleh seterusnya, boleh kapan aja. Ada nanti cara-caranya. Karena puasa itu adalah ajang untuk healing. Ajang untuk memperbaiki sel. Ya, kalau tadi kan baru sampai 16 jam. Kalau puasanya sampai ke 18 jam, wah benefitnya lebih lagi. Yang sempat saya sampaikan di tema yang sebelumnya, di atas 18 jam terjadi namanya sel apoptosis. Atau sel apoptosis itu satu kondisi di mana keadaan badan kita itu sel-selnya dipaksa untuk rusak. Ya, jadi badan kita punya mekanisme untuk sel-sel yang udah tua, sel-sel yang udah rusak, itu sama badan kita tuh justru mau dibuang. Lalu diganti dengan sel baru, dengan regenerasi baru. Nah, untuk mencapai sel apoptosis itu nggak gampang. Salah satunya dengan berpuasa. Oke? Mau awet muda, mau sehat, tapi nggak pakai mahal, puasa. Oke, The Healthiers, kita awet muda mulai sekarang. Oke, berarti tadi udah tahu ya semua ya, 2 benefit dari berpuasa. Ingat, mulai sekarang hindari makanan yang berkarbohidrat simple atau karbohidrat sederhana yang langsung menjadi gula. Dan hindari makan makanan yang manis. Kalau mau awet muda, kalau mau sehat, komitmen dari sekarang. Oke, The Healthiers,
dengan Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Seluruh dokter dan staf dari Dr. House Clinic mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan sehingga puasa kita bisa bermanfaat, kembali lagi, supaya sehat dan awet muda. No sugar please.